Pernah tidak kamu makan kue bika Ambon dan berpikir, kenapa sih namanya Ambon? Teksturnya lembut, aromanya harum, rasanya manis legit. Tapi lucunya, kue ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kota Ambon di Maluku. Bahkan, orang Ambon sendiri dulu bingung waktu ditanya, kue khas Ambon yang kuning itu di mana dijual? Mereka jawab, loh, kue apa itu? Jadi, bagaimana ceritanya kue yang bukan dari Ambon bisa dikenal se-Indonesia dengan nama Bika Ambon? Yuk, kita bongkar bareng, karena kisah di baliknya ternyata jauh lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Selamat datang di Fun Pack, tempat di mana cerita biasa ternyata punya dampak luar biasa. Cerita ini dimulai di Medan, Sumatera Utara, jauh dari Ambon. Di sekitar tahun 1970-an, ada satu kawasan yang terkenal di Medan. Namanya Jalan Ambon. Nah, disinilah rahasianya. Di sepanjang jalan itu, banyak orang Tionghoa dan Melayu yang berdagang makanan khas daerah. Salah satunya seorang ibu yang menjual kue berwarna kuning keemasan dengan aroma daun jeruk dan serai yang kuat. Kue itu mirip bolu, tapi berlubang-lubang di dalamnya. Karena tempat jualannya di Jalan Ambon, orang-orang mulai menyebut kue itu sebagai Bika dari Jalan Ambon, atau disingkat Bika Ambon. Lucunya, nama itu melekat begitu cepat. Banyak orang luar Medan datang, mencicipi kuenya, dan ketika pulang ke daerah masing-masing, mereka bercerita, aku baru makan kue enak, namanya Bika Ambon. Dari situ, namanya menyebar ke seluruh Indonesia. Sayangnya, tanpa konteks kalau Ambon yang dimaksud itu nama jalan bukan kota di Maluku. Akhirnya, banyak orang percaya kalau kue ini berasal dari Ambon, padahal sama sekali tidak. Tapi tunggu dulu, asal-usulnya tidak sesederhana itu. Banyak peneliti kuliner percaya bahwa Bika Ambon adalah hasil adaptasi dari kue tradisional Melayu yang disebut bika atau bingka. Bedanya, bika Ambon menggunakan bahan tambahan seperti santan, daun jeruk, serai, dan air nira atau tuak manis sebagai pengembang alami. Proses fermentasi dari nira inilah yang membuat tekstur kuenya jadi unik, berlubang-lubang dan kenyal. Sementara aroma khasnya berasal dari perpaduan daun jeruk dan serai yang dimasukkan saat adonan diaduk. Jadi kalau kamu heran kenapa bika Ambon punya wangi yang beda, itu karena campuran alami ini, bukan dari esens buatan. Konon, dulu kue ini dibuat khusus untuk acara besar seperti pernikahan atau pesta adat di Medan. Karena prosesnya panjang banget, bisa sampai 12 jam dari adonan sampai matang. Makanya, bika Ambon dianggap kue yang mahal dan istimewa. Namun setelah banyak orang Jawa, Minang, dan Tionghoa ikut membuatnya, resepnya mulai disesuaikan. Ada yang menambah pandan, coklat, bahkan keju. Tapi yang asli tetap bika Ambon Medan Jalan Ambon. Lucunya lagi, ketika wisatawan dari Maluku datang ke Medan, mereka juga heran. Kue Ambon? Kok malah di sini banyak, bukan di Ambon? Bahkan, pernah ada acara kuliner nasional di mana perwakilan Ambon diminta memperkenalkan kue khas daerah. Dan mereka bingung mau bilang apa. Karena Bika Ambon itu bukan milik mereka. Jadi bisa dibilang, ini salah satu kesalahpahaman kuliner terbesar di Indonesia. Tapi justru, kesalahan itu membuat kue ini jadi legenda yang disukai banyak orang. Sekarang, kalau kamu jalan-jalan ke Medan, apalagi ke Jalan Mojopahit, kamu akan melihat deretan toko yang menjual Bika Ambon dengan berbagai merek. Salah satu yang paling terkenal adalah Bika Ambon Zulaikha, yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Uniknya, hampir semua toko Bika Ambon di sana tidak ada yang menulis kata Medan di depannya. Karena buat mereka, nama Ambon itu sudah jadi bagian dari sejarah. Sebuah nama yang salah kaprah, tapi justru mengangkat nama mereka tinggi. Dari kisah ini, kita bisa belajar satu hal menarik. Kadang, sesuatu yang salah bisa jadi benar kalau dijalani dengan niat baik dan kualitas yang konsisten. Nama Bika Ambon mungkin salah secara geografis, tapi kelezatannya sudah menyatukan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Dan siapa sangka dari sebuah jalan kecil di Medan, lahir kue yang kini jadi ikon nasional. Jadi kalau lain kali kamu makan Bika Ambon, jangan cuma nikmati rasanya, tapi ingat juga ceritanya. Karena di balik sepotong kue, ada sejarah, budaya, dan kesalahpahaman manis yang menyatukan kita semua. Aku narator Fun Pact, dan ini adalah Fun Pact, tempat di mana cerita biasa ternyata punya dampak luar biasa. Jangan lupa follow dan nantikan cerita berikutnya, karena yang berikutnya bisa jadi lebih mengejutkan lagi.